ibadah online Sekolah Minggu HKBP Makassar. Ya, tidak terasa kakak ya, 1 minggu berlalu. Ya, kita masih tetap online karena kondisi kota kita masih level 3 ya kakak ya. Mudah-mudahan cepat membaik, kita bisa kembali beribadah di Sekolah Minggu kita di sini ya. Ya, untuk ibadah kali ini kita dipandu oleh Kak Helen dan Kak Nova. Dan sebagai organisasi siapa kakak? Ya, seperti biasa yang paling cakep Situa BBM Simanjunta. Yang maragenda siapa kakak? Maragenda Situa ADP Okucunggu. Dan yang melayani firman Amang Pendeta RJ Simamora. ya, kita langsung aja kakak ya. Tadi kita sudah buka dengan lagu yang gembira. Aduh. Hampir lupa. Kita awali dengan doa yang akan dipimpin oleh adik kita, Elvi Samosir. Silakan Elvi. Selamat minggu teman-teman. Sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kita mau mulai ibadah. Berkati Amang Pendeta, Amang Situa, dan kakak-kakak guru sekolah minggu yang memimpin ibadah sekolah minggu ini. Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Elvi. Ya, kita angkat satu pujian. Lagunya apa kakak? Dari buku ND nomor 223 Pusong Bahwa Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami menyampaikan pujian syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anakmu yang tunggal ke dalam maut, supaya kami yang percaya kepadanya jangan hancur atau binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Sungguh Engkau telah membenarkan dan mengkuduskan kami dalam Kristus. Izinkanlah kami hidup dalam rahmat dan pengampunan-Mu. Demi darah Tuhan Yesus Kristus yang telah tumpah di Golgota menebus dosa-dosa kami. Dengarkanlah seluruh doa kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat untuk kita minggu ini diambil dari hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dengan penderitaan, kesusahan,
Dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kali ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak sekolah minggu Borong 1 bersama Guru Sekolah Minggu melalui video kolaborasi berikut ini. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari 1 Samuel 12 ayat 21. Kita akan mendengarkan ayat hafalan dari anak-anak sekolah minggu orang dua melalui video berikut ini. Sada Samuel 10:2 ayat 20 sada. Jala una manipul hamu mangihuton tu naso marguna. Naso tarbahen mangurupi manang paluahon hamu. Aitung naso marguna do aka aji-ajian.
Samuel 12 ayat 21. Jala unang manibil hamu menghihutan tuna somarguna naso tarbahin mengurupi manang paluahok kamu aitung na somarguna do aka jajian. Samuel 12 ayat 21. Jala unang manipil hamu mangihuthan tu naso marguna naso tarbahin mangurupi manang paluahon hamu aitung naso marguna do aka jajian. Sada Samuel 12 ayat 21. Jala unang manibil hamu mangihuthan tu naso marguna naso terbahan mangurupi manang paluahon hamu aitung naso marguna do aka ajajian. Samuel 12 ayat 21. Jala unang manipil hamu mahinguton tu naso marguna naso tarbahen mangurupi manang paluahon hamu ai naso margunado aka aji-ajian. 1 Samuel 12 ayat 21. Jala unang maninggal hamu mangihuton tunaso marguna naso tarbahen mangurupi manang paluahon hamu aitung naso marguna do aka aji-ajian. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita kembali mengangkat satu pujian, lagunya apa kakak? Dari Kidung Jemaat 353, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Pengumuman kita kakak untuk minggu ini. Ya, yang pertama seperti biasa kita mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun mulai tanggal 7 Maret sampai 13 Maret 2022. Siapa aja kakak? Ya, ada adik kita Madu Sihomving. Ada juga Elisa Mosir. Ya, ada juga Jorge Utagao. Ya. Dan juga mungkin siapa tahu kita kakak-kakak nggak sebut tapi juga berulang tahun. Ya, mungkin karena nggak ada database, belum masuk database-nya ke gereja. Kita kakak-kakak tetap mengucapkan Selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu dan diberkati Tuhan. Ya, untuk pengumuman kedua, ayat hafalan. Ayat hafalan khusus untuk minggu ini dari adik-adik orang 3, yaitu 2 Raja-Raja 4 ayat 44. Saking 4 ini kakak. 2 Raja-Raja 4 ayat 44. Kirim videonya ke WA orang 3 paling lambat hari Rabu jam 10 malam. Berikutnya apa kakak? Nah, yang berikutnya dan tentunya juga kita kakak-kakak guru sekolah minggu mengingatkan adik-adik yang sudah berumur 6 tahun ke atas kalau bisa divaksin. Ya. Ya, sesuai anjuran pemerintah Ya. kakak ya, supaya ya kita semua bisa sehat kembali dari situasi pandemi kita bisa kembali normal, kita bisa beribadah kembali Ya. di gereja kita ini. Ya. Dan tetap selain vaksin, Ya. biar sudah vaksin kita tetap harus menjaga protokol kesehatan 5M. Ya. Mencuci tangan dengan sabun sering mungkin lah, tapi bukan harus jadi main-main air. Kayak katanya main cuci tangan main-main air terus di wastafel katanya. Yang kedua, memakai masker kalau keluar rumah. Ya. Dan kalau ada orang yang lain datang ke rumah kita, Ya. sebaiknya kita memakai masker kalau orang luar ya. Yang berikutnya, Menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Ya, itu aja. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan satu pujian. Apa lagunya kakak? Mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan.
Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Kita bertemu kembali dalam ibadah kita. Biarpun masih dalam ibadah online, karena daerah kita Makassar masih masuk level 3 pengaruh dari COVID-19. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, anak-anakku, saya ajak mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu kepada kami, sehingga kami dapat beribadah pada pagi ini untuk bersekutu dengan Engkau, mendengarkan firman-Mu, untuk membekali kami di dalam kehidupan kami, sehingga kami, anak-anak-Mu, semakin percaya dan yakin akan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami dan di dalam dunia ini. Tolong kami untuk memahami, tolong kami di dalam mendengar firman-Mu, agar bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang akan sampai untuk kita dalam ibadah kita pada hari ini diangkat dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai ayat 44. 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai ayat 44. Demikian firman Tuhan. Datanglah seseorang dari Baal-Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi Kristus, pernah dengar cerita tentang Elisa? Elisa seorang nabi di tengah-tengah bangsa Israel. Dia menggantikan seorang nabi besar juga, yaitu Elia. Elia naik ke surga, Elisa yang menggantikannya. Ada beberapa pekerjaan yang luar biasa dengan pelayanan pekerjaan Elisa setelah dia meneruskan tugas pelayanan Elia. Nanti bisa dibaca anak-anakku di dalam Alkitab, dalam 2 Raja-Raja mulai pasal 2 sampai pasal 4 ini begitu banyak tanda mukjizat. Begitu banyak yang luar biasa yang diperbuat atau yang dilakukan Elisa setelah dia menerima sebagai nabi di tengah-tengah bangsa Israel. Yang pertama, dia pernah menyehatkan air di Jericho, yang sebelumnya air di kota Jericho kurang baik, bahkan sering membawa penyakit, bahkan sering membuat keguguran di tengah-tengah Jericho.
Tetapi dengan peran, dengan hadirnya Elisa, dia menyehatkan air itu, sehingga siapa yang meminum air dari Jeriko, dia akan sehat. Dia akan sehat. Dan yang kedua, yang tidak kalah menariknya, apa yang dikerjakan Elisa di dalam hidupnya. Dia pernah menjawab pergumulan seorang ibu yang sebentar lagi ada seseorang yang menagih hutangnya. Kalau dia tidak membayar hutangnya, si penagih hutang ini akan membawa anaknya sebagai bayar hutang si ibu tersebut. Dia mengeluh dan bercerita kepada Elisa bagaimana dia untuk melakukan agar dia bisa membayar hutangnya, agar anaknya tidak dibawa orang yang akan menagih hutangnya. Elisa menyuruh si ibu tersebut mempersiapkan beberapa tempayan di rumahnya. Setelah dia bertanya, apa yang ada di rumahmu? Apa yang ada kau miliki sekarang? Hanya ada sedikit minyak di tempayan. Sehingga dengan suruhan, perintah dari Elisa, si ibu tersebut menyediakan banyak tempayan, sehingga dia menuangkan minyak dari tempayan yang masih berisi minyak. Semua tempayan-tempayan yang disediakan bisa dipenuhi dengan minyak. Tentu itu akan memberikan minyak yang banyak kepada ibu itu karena mujizat yang dilakukan Elisa. Dari sana dia bisa membayar hutang-hutangnya, sehingga anak-anaknya tidak jadi terjual karena hutang. Dan ada lagi yang ketiga yang luar biasa dilakukan atau diperbuat oleh Elisa. Setelah dia diangkat menjadi nabi menggantikan Elia, dia pernah menghidupkan seorang anak, yaitu anak perempuan Sunem yang sudah meninggal. Padahal anak itu telah lama ditunggu-tunggu, itu pun karena dari perkataan Elisa, sehingga ibu itu mengandung dan melahirkan anak. Tetapi pada saat tertentu meninggal, dikasih tahu sama Elisa, dan Elisa menghidupkan anak tersebut. Dan masih banyak lagi tanda-tanda mujizat yang luar biasa dilakukan oleh Elisa selama dia melayani sebagai nabi. Termasuk pada saat Nats kita baca hari ini, menjadi bahan khotbah untuk kita, yang begitu luar biasa. Dari 20 roti jelai dan 1 kantong gandum baru, dia bisa memberi makan 100 orang. Itu suatu mujizat yang luar biasa, yang tidak mungkin dalam pemikiran manusia, yang tidak mungkin bisa diperbuat siapapun. Tetapi dengan mengandalkan kuasa Allah, dengan mengandalkan firman Tuhan, itu bisa terjadi, dan itu bisa dilakukan oleh Elisa bersama-sama dengan suruhannya atau pelayan. Anak-anakku yang dikasihi Kristus, peristiwa atau mujizat-mujizat yang luar biasa banyak kita baca dalam Alkitab. Termasuk dalam perjanjian baru, Yesus pernah melayani orang sekitar 4.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Itu pun masih sisa 12 baku.
mujizat yang luar biasa karena kuasa Allah, karena kekuatan Allah di dalam kehidupan manusia. Itu pun terjadi seperti yang kita lihat dalam nats ini, bagaimana kepercayaan dan keyakinan Elisa karena kuasa Tuhan, dia bisa memberi orang makan 100 orang dengan hanya 20 roti dan sekantong gandum baru, dan masih ada sisanya. Anak-anakku yang dikasihi Kristus, ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari nats ini, menjadi bahan dan menjadi kekuatan bagi kita di dalam mengikut Tuhan kita di tengah-tengah dunia pada saat ini. Yang pertama, kuasa mujizat Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya. Mujizat itu bisa terjadi kepada orang yang percaya kepadanya. Yang pertama, percayalah kepadanya. Pasti banyak mujizat-mujizat yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan anak-anakku. Percayalah kepada Allah kita. Percayalah kepada Yesus Kristus. Yang tidak mungkin di dalam hati manusia, yang tidak mungkin dalam pikiran manusia, itu akan bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Itu akan bisa terjadi di dalam kehidupanmu. Itu akan bisa terjadi di tengah-tengah keluargamu. Luar biasa itu. Dampak, pengaruh, hasil dari iman kepada Allah bisa menghasilkan yang luar biasa, melebihi dari yang kita pikirkan, dari yang dipikirkan umat manusia. Percayalah. Percaya kepada Allah berarti betul-betul menyerahkan hati, menyerahkan pikiran dan hidup kita kepada Dia, Allah kita yang telah menyelamatkan kita. Anak-anak yang dikasihi Kristus, kita sekarang sudah semakin mendekat akan perayaan kematian Yesus. Kita akan semakin dekat dalam perayaan kebangkitan Yesus. Kita diingatkan untuk semakin menguatkan iman kita, mempertebal iman kita kepada Yesus Kristus yang mati demi keselamatan kita, mati demi kehidupan kita. Itu kejadian yang luar biasa. Anak Allah mati demi keselamatan kita, demi keselamatan anak-anakku yang dikasihi Kristus. Tentu itu hanya semata karena kasih Allah kepada kita, kasih Allah kepada dunia ini, kasih Allah kepada semua orang berdosa. Yang penting kita beriman, kita percaya kepada Dia. Pasti akan terjadi hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita bila kita betul-betul percaya kepada Allah kita, percaya kepada Yesus yang telah menyelamatkan kita, percaya kepada Roh Kudus yang selalu bersama dan yang selalu mengajar kita di dalam kehidupan kita. Percayalah anak-anakku kepada Tuhan kita, kepada Yesus Kristus, dan selalu berserah diri kepadanya. Dan yang kedua yang bisa kita maknai dan bisa kita raih, kita ambil dari nats ini, yaitu contoh kehidupan dari Elisa. Seseorang dari Salisa sebenarnya memberi roti dan juga gandum kepada Elisa untuk kebutuhan Elisa. Tetapi dia mau berbagi. Dia mau berbagi dengan orang-orang di sekelilingnya yang membutuhkan. Biarpun sebenarnya dia membutuhkan itu, biarpun dia sebenarnya bersama pelayannya membutuhkan roti, membutuhkan gandum itu, karena pada saat itu terjadi suatu luar biasa kekeringan,
di tengah bangsa Israel. Sehingga terjadi kelaparan lebih kurang 7 tahun pada saat itu. Tentu melihat itu, gandum dan juga roti yang diberi dari seseorang di Balsalisa itu kepada Elisa sangat mereka butuhkan, karena itu adalah kebutuhan vital untuk kehidupan mereka. Tetapi mereka tidak makan sendiri, masih mau berbagi dengan orang lain. Ini panggilan juga bagi kita anak-anakku yang dikasihi Kristus. Apa yang kita miliki, apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita, apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, mari kita saling berbagi. Apalagi dengan orang-orang yang belum beruntung, orang-orang yang kelaparan, kita terpanggil untuk berbagi dengan mereka. Berbagi dengan mereka berarti kita juga ikut meneruskan mujizat dari Tuhan. Mujizat dalam kehidupan kita, mau berbagi dengan orang lain, biarpun sebenarnya kita membutuhkan itu di dalam kehidupan kita. Karena di dalam perbuatan baik, kalau itu berangkat dari iman dan kepercayaan kita, itu juga bisa menghasilkan mujizat-mujizat yang luar biasa di dalam kehidupan kita dan juga di dalam kehidupan orang lain. Mari berbagi dari apa yang ada dalam hidup kita kepada orang lain. Dan yang ketiga dari nats ini, kita juga bisa mengambil poin di dalam kehidupan kita, bahwa orang yang mempercayakan mujizat dirinya kepada Tuhan dan menerima mujizat dari Tuhan pasti akan menghasilkan buah yang terbaik, bahkan ada sisanya. Sisanya di sini bukan berarti untuk mau dibuang, tetapi itu untuk dibutuhkan, untuk dimakan pada hari yang akan datang. Berarti orang yang selalu mengandalkan mujizat Tuhan di dalam hidupnya dan orang yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan, dia tidak akan pernah kekurangan di dalam hidupnya. Pasti akan ada yang akan dia terima dari Tuhan di dalam hidup. Kepercayaan ini menjadi dorongan bagi kita. Kita tidak perlu takut akan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu dan siap sedia untuk memberi apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini keyakinan seorang yang percaya. Ini keyakinan orang yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya dan yang percaya kepada mujizat Tuhan di dalam hidup. Tuhan akan menghidangkan, Tuhan akan memberi apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Tidak akan pernah kekurangan orang yang percaya kepada Dia, karena Tuhan selalu memberkati apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini nanti menjadi jaminan kepada anak-anak kami di masa depan kita. Yang penting percaya kepada Dia, percaya akan mujizat Tuhan, dan selalu mau berbagi dengan orang lain, berbagi kepada orang-orang yang tidak beruntung di dalam hidupnya, dan yakin Tuhan akan memperlengkapi kita. Tuhan akan memberi apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita sekarang, nanti, dan untuk selama-lamanya. Itu jaminan bagi orang percaya. Untuk itu anak-anakku, di dalam menyongsong peringatan akan kematian Yesus dan peringatan akan kebangkitan Yesus, mari percayai Dia. Mari memberi hati dan pikiran kita dan hidup kita kepada Dia. Dan selalulah mau berbagi dengan orang lain, dan selalu mengingat dan mempercayai Tuhan akan melengkapi segala kebutuhan kita. Tuhan selalu
memberi yang terbaik di dalam kehidupan kita kini dan untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini, yang memanggil kami untuk semakin percaya kepada kuasa-Mu, sama seperti hamba-Mu Elisa yang mempercayakan dirinya hanya kepada Tuhan. Dia merasakan mujizat yang luar biasa dan memberi apa yang ada dalam hidupnya kepada orang yang membutuhkan. Dia mau berbagi dari berkat yang dia terima, sehingga orang lain juga merasakan dan menikmati berkat yang dia terima. Dan tolong kami untuk selalu percaya bahwa Tuhan selalu memelihara kehidupan kami, memberi apa yang kami butuhkan di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini, sehingga kami selalu berkecukupan di dalam menjalankan kehidupan kami saat ini dan sampai selama-lamanya. Tolong anak kami, anak sekolah minggu HKBP Makassar, untuk semakin mempercayai kuasa-Mu, mujizat-Mu, dan kasih-Mu di dalam kehidupannya, sehingga anak-anak kami semakin kuat dan semakin taat dan semakin setia untuk berbagi dan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh anak-anak kami yang berulang tahun pada minggu ini. Kami yakin dan percaya Tuhan yang memberi umur yang panjang bagi semua yang Tuhan ciptakan. Dan kami memohon Tuhan tambahkan umur yang panjang untuk anak-anak kami, beri sukacita di dalam kehidupan mereka. Tuhan yang memberi kepintaran kepada anak-anak kami dan juga memberi apa yang mereka butuhkan di tengah-tengah kehidupan mereka dan di tengah-tengah keluarga mereka. Dan juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang mungkin ada yang sakit pada saat ini. Kami percaya kepada Tuhan, kami percayakan kuasa-Mu yang menjamah mereka, sehingga mereka disembuhkan dan mereka bersukacita di dalam kehidupan mereka, dan bisa dengan sukacita untuk mendengarkan firman Tuhan, apalagi untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, secara khusus dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan yang memutus mata rantai COVID-19, sehingga kami ke depan bisa melakukan ibadah kami dengan tatap muka, agar kami bisa bersukacita bersama dengan saudara-saudara kami yang lain, apalagi di tengah-tengah gereja. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat. Di dalam Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Ya, kita sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Simamora. Tapi sebelum kita berikan tugas buat adik-adik, kita lihat dulu tugas minggu lalu. Apa tugasnya kakak? Tugas minggu lalu itu kita disuruh membuat tentang buku doa. Oh iya, buku doa yang cetakan tangan kita ya, baru dalamnya ada pokok-pokok doa. Iya betul. Ada teman-teman kita yang sudah kirim videonya, fotonya, dan kita lihat melalui video berikut ini.
Jadi kali ini tugasnya, kalau tadi kita dengar cerita yang disampaikan Abang Pendeta, bagaimana Nabi Elisa membuat banyak mujizat. Yang pertama menyehatkan air sungai Jericho, itu pakai tepung waktu itu. Yang kedua membangkitkan anak perempuan Sunem. Juga ini cerita kali ini juga dari 20 roti bisa untuk dimakan 100 orang, bahkan ada sisanya. Dan ternyata banyak sekali mujizat yang dibuat oleh Nabi Elisa. Nah, sekarang tugasnya coba cari di Google. Iya. Kita minta bantuan Google, cari bagaimana gambarnya Nabi Elisa. Di print, baru diwarnai. Iya. Ada satu ciri khasnya Nabi Elisa, bisa kita lihat dalam kitab. Apa ciri khasnya? Kepalanya botak. Nah, kita tahu. Kepalanya botak. Coba cari nanti di Google. Jadi ada gambar Nabi Elisa print yang mewarnai ya, jangan yang sudah berwarna. Iya. Karena kakak sudah lihat. Jadi cari Nabi Elisa, ciri khasnya kepalanya botak karena dia pernah diganggu anak-anak kan. Iya, Ya. Itu bisa dibaca semua dalam 2 Raja-Raja. Terus jadi print gambarnya terus diwarnai supaya adik-adik kenal siapa itu Nabi Elisa, tokoh besar dalam Alkitab kita ya. Jadi supaya kalau sudah adik-adik warnai, pasti adik begitu lihat satu buku, oh Nabi Elisa ya. Jadi supaya adik-adik kenal ya, di print gambarnya Nabi Elisa, diwarnai yang bagus ya, foto bersama tugasnya. Itu tugasnya kumpul paling lambat hari Rabu jam 10 malam. Yang bersaudara Tetap masing-masing kan siapa tahu warnanya beda-beda kan ya, itu aja ya. Ya, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita akan satu pujian dari Kidung Jemaat 403, Hujan Berkat kan tercurah. Hidup segan dari sorga. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Baiklah anak-anakku, untuk mengakhiri ibadah kita bernyanyi dari buku ND nomor 585, Sombama Jehovah.